Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Jadi begini Mas, saya pengen mengetahui cerita tentang eh, seorang pembantu ya yang Iya, meninggal yang kemudian dikuburkan di rumah bekas juragan emas ini. Masnya tahu ya? tahu, Tahu Masnya? tahu. Tahunya seperti apa? Ataukah dulu Masnya mungkin terlibat dalam penguburannya atau hanya sekedar tahu dari cerita Masnya mungkin? Nah, untuk ceritanya gini Mas, dulu memang sempat ada pembantu. Iya. Nah, itu sudah lama. Posisi dia Ah, juga statusnya kan janda waktu itu juga. Sudah oh. lama di sini sampai tua. Mm-mm. Beliau meninggal sekitar umur hampir ada 79 tahun. Waduh, sudah sepuh ternyata Mas ya? Sampun. Oh Sudah iya sepuh. iya iya. Nah, saat posisi pemakaman dari pihak keluarga kan nggak ada yang tahu sama sekali sampai saat ini. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini. Untuk pemakaman sendiri dan saya yang tahu juga waktu dulu kan untuk pemakaman pihak dari keluarga saya salah satu orang bapak dari Oh pihak gitu keluarga ya. saya. Oh iya iya iya. Jadi anggota keluarga jenengan ikut dalam Iya. proses pemakaman tersebut ya. Nah, apakah pembantu ini dulu ketika meninggal dunia karena sakit atau karena apa, Mas? Sakit. Karena sakit ya. Sakit. Sakit meninggal dunia, kemudian juragannya ini mempunyai inisiatif dikuburkan saja di bawah gitu. Iya, Atau di kenapa basement. kok misalkan nggak dipulangkan saja ke alamat asalnya mungkin gitu, Mas? Kurang tahu juga. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Kurang Lebih tahu ya. jelasnya dulu sama almarhum bapak waktu dulu. Oh begitu ya. Ya. Tapi memang benar ya kalau pembantu tersebut ketika meninggal dunia dikuburkan di bagian bawah Iya, rumah ini. di basement, ya. Begitu Basement Mas ya. bawah. Mungkin ada cerita-cerita horor Mas tentang rumah ini Kalau cerita horor sih selama Ba- Masnya tahu gitu. banyak mas saya. Tapi untuk saya sendiri pribadi waktu dulu memang sempat bersih-bersih yang bawah basement waktu itu kan Iya. sama keponakan waktu itu. Waktu itu hampir maghrib itu belum selesai. Niat saya ini istirahat sebentar di dalam. Pas saya posisi mau naik tangga, mau istirahat, posisinya itu kelihatan mas penampakan pertama pocong. Waktu itu Pocong, ponakan Mas, ya? ya, ponakan saya nggak tahu. Iya. Setelah itu saya panggil dia untuk naik, dia nggak percaya. Ah, Waktu kita mau turun bareng berdua, ternyata betul betul, ada di situ. iya, Kaget jadi ya. lari, langsung Mas, ya? lari, langsung Oh, lari, langsung itu. lari Iya, ya? langsung lari. Jadi memang area pemakaman itu berada di bagian paling bawah Mas ya, Iya, di basement paling itu bawah. ya. Iya, Oh begitu. Oke Mas, terima kasih sedikit cerita dan informasinya. iya, sama-sama. Selamat pagi menjelang siang Mas. Selamat pagi. Mas. Matur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firka dimanapun yang sedang berada. Selamat siang kawan. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya tetap baik-baik saja ya. Sahabat, dan di edisi Firka kali ini Firka berada di sebuah tempat ya yang berada di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan hari ini VRK mendapatkan sebuah rekomendasi lokasi explore. Jadi sedikit informasi, bangunan terbengkalai ya yang persis di belakang kita ini dulunya merupakan sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang juragan emas begitu ya, bisa dibilang seperti itu. Namun setelah beliau mengalami sebuah kebangkrutan, akhirnya rumah ini ditinggalkan dan terbengkalai hingga saat ini. Baik teman, sepertinya VRK cukup tertarik ya ingin melihat seperti apa kondisi terkini dari sebuah rumah yang terbengkalai yang berada di belakang kita ini setelah puluhan tahun terbengkalai. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk melihat ya sebenarnya seperti apa bagian dari rumah yang di depannya sini ya, sudah full dengan belukar yang tinggi banget ya. Ini nggak tahu aksesnya yang seperti apa, kita akan coba terabas ini ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini serius ya, ini tinggi banget belukarnya, bisa dilihat teman-teman. Aduh, saya waspada akan ular saja ya memasuki bangunan-bangunan yang memiliki akses masuk rimbun seperti ini. Nah seperti ini teman,
persisnya ya, bangunan ini kalau tampak dari luar itu bener-bener nggak kelihatan kalau ternyata di dalam sini terdapat sebuah rumah yang cukup besar ya, karena memang di bagian depannya sudah full ya dengan belukar yang tinggi dan menutupi area depan dari rumah ini. Wow, gede banget ya rumahnya, dan bagian atasnya seperti itu. Sedikit cerita yang ingin saya sampaikan tentang keberadaan rumah Juragan Emas ini, teman-teman. Jadi di dalam rumah ini terdapat makam ya, yang konon katanya berada di lantai paling bawah, yang dimana makam itu adalah makam dari salah satu seorang pembantu yang ketika bekerja di tempat ini meninggal ya, karena sakit. Kemudian sang pemilik rumah ini memutuskan untuk semacam menyembunyikan keberadaannya begitu. Dan salah satu alternatif yang diambil adalah dengan menguburkannya di bagian rumah ini. Jadi saya nggak sebut ya lokasi ini persisnya di mana, namun ini berada di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau saya perhatikan memang bangunan ini cukup luas ya. Kalau dulunya dimiliki oleh seorang juragan emas, sepertinya masuk akal juga. Dan di situ kamar mandi saja, bosku. Di sini tuh ada semacam album foto ya, namun foto-fotonya sudah sama sekali tidak kelihatan karena sudah memudar ya. Ini ada semacam sampo herbal. Aku masuk lokasi ini tanpa cek lokasi, jadi aku nggak tahu ini jalurnya seperti apa begitu ya bosku. Karena konon katanya rumah ini terdiri dari beberapa lantai ya yang berada di bawahnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini tuh ada area dapur ya, tempat cuci-cuci, masak-masak dan sebagainya. Seperti ini bosku. Tahun 1955 2005, Bank Niaga. Cerita spesifiknya tentang lokasi ini adalah rumah ini ya. Baik teman, jadi cerita spesifik tentang keberadaan rumah yang terbengkalai ini, yang dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha emas ya terbesar yang berada di Kota Semarang itu, memang rumah ini dijadikan sebagai jaminan ke bank begitu untuk pengambilan ataupun pengajuan pinjaman. Namun ternyata dalam prosesnya sang juragan tersebut tidak mampu ya untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga rumah ini tersita oleh bank. Kira-kira seperti itu. Namun yang membuat VRK tertarik adalah, atau yang membuat miris adalah cerita bahwasanya sang juragan tersebut ya ingin menutupi kejadian kematian salah satu pembantunya dengan menguburkannya di area paling bawah. Jadi memang kondisi bangunnya udah parah banget teman, kalau kita perhatikan ya di bagian sini. Nah, ini udah berlumut banget karena memang bagian atasnya ya. Nah seperti itu, ini tuh udah jebol banget gitu loh. Nah seperti ini ya. Duh, dan licin bosku, serius. Ini kalau kita terpleset bisa terpelanting ini. Di sini ada kamar mandinya juga. Baik, kita coba ke bagian lantai-lantai yang berada di bawahnya, teman-teman.
sepertinya memang harus lewat tangga ya, yang kalau saya perhatikan ada di sebelah sini tangga untuk menuju ke bagian paling bawahnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak menyangka ya kalau bangunan ini terdiri dari beberapa lantai, karena kalau kita masuk dari pintu depan ini, rumah ini seolah-olah itu satu lantai, namun di bagian belakang ternyata ada beberapa lantai lagi. Nah seperti itu ya. Jadi dari penuturan orang yang disuruh sang juragan emas tersebut ya untuk menguburkan jasad dari pembantunya itu memang diwanti-wanti begitu ya untuk tidak menceritakan kasus ini, karena memang secara kematian dari sang pembantu ini ingin ditutup begitu ya bosku, atau ingin ditutupi agar tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, wah, dan di sini ada ruangan bawah tangganya ya. Jadi begini teman-teman, tentang cerita pembantu rumah tangganya ya yang dikuburkan di dalam bagian bawah dari bangunan ini sengaja ditutupi, dan sampai sekarang pun anggota keluarganya tidak ada yang tahu ya keberadaan si pembantu yang meninggal di tempat ini, dan tidak ada usaha untuk mencarinya begitu, sehingga bisa dibilang penguburan sang pembantu di tempat ini tuh nyaris sempurna ya, tidak ada orang lain yang tahu, dan bahkan keluarga dari pembantu tersebut tidak ada yang berusaha mencari tahu. Selesai sudah ya ceritanya seperti itu. Baik teman, ternyata di bagian sini tuh ada semacam minibarnya ya kalau aku perhatikan. Nah ini rumah ini masih bagus banget ya, serius sebenarnya. Nah di sini ada area tempat untuk cuci mencuci begitu ya bosku. Kemudian kalau kita perhatikan lemari-lemarinya juga masih layak pakai ya. Dan kosong saja. Keren sih ini, ada semacam minibarnya gitu ya, teman. Mantap. Nah, di sini ada semacam, nggak tahu juga ini semacam minuman apaan gitu ya. Dan saya akan berusaha untuk ke bagian paling bawah ya dari rumah ini untuk melihat di mana sih sebenarnya makam itu. Apakah memang berbentuk makam sebagaimana mestinya atau tidak itu ya. Jadi di sini, sebentar ya. Oh ini terhubung ke dari bangunan tadi, namun ke ruangan yang sebelah gitu ya. Nah kita tadi kan berada di situ ya, kemudian di area ini ada ruang toiletnya juga. Nah kalau kita perhatikan di sini dulu sepertinya ada pembatas ya, toiletnya begitu, semacam kaca begitu ya biasanya, atau barangkali semacam penutup yang bisa digeser-geser itu ya. Di sini kan satu ruang tidur lagi, dan sama ini toiletnya ya. Wow, di atasnya situ terdapat susuh manuk gitu ya.
Satu sarang burung. Oke teman, kita lanjut explore. Dan nah, ternyata di bagian sini pun masih ada ya jalan ataupun tangga menuju ke area paling bawah dari keberadaan rumah yang cukup berliku-liku ini ya. Banyak ruangan-ruangan dan waduh, di sini banyak barang-barang yang tercecer ya, yang berkaitan dengan suwal ya, ataupun baju-baju bekas. Kalau orang Jawa bilang ini sih suwal begitu ya bosku. Dan kalender terakhir di sini adalah di tahun 2009. Jadi memang rumah ini sudah terbengkalai puluhan tahun ya, informasinya seperti itu, dan kalender pun menjawabnya. Oke, apakah ini bisa dibuka ya pintu ini? Nggak bisa bosku ya, nggak bisa dibuka ini. Oke, kita lanjut explore teman-teman untuk ke bagian paling bawah ya. Aku sih menyebut rumah ini seperti layaknya sebuah labirin begitu ya bosku, berliku-liku, berkelok-kelok gitu, sama dengan jalan kehidupan kita ya, yang terkadang itu berliku-liku, berkelok-kelok, naik turun, hancur juga terkadang ya. Itulah kehidupan. Oke teman, kita sudah berada di area paling bawah ya, dari keberadaan bangunan sang ataupun bekas bangunan sang juragan emas ini ya. Wow, keren sih ya rumah ini, serius. Di lantai yang ketiga ya, dari atas kita turun, ini ada sebuah akuarium yang cukup besar. Jadi rumah ini dulunya masih penuh ya dengan barang-barang begitu bosku, dan beberapa simpanan emas juga. Dari penuturan yang orang yang terdekat ya dengan lokasi ini, masih komplit dulunya rumah ini. Barang-barangnya masih banyak banget. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rumah ini menjadi sasaran para pencuri, hingga bersih yang seperti ini ya sekarang. Di pojokan situ ya, itu ada sebuah toilet, dan aku nggak tahu di mana makam dari sang pembantu rumah tangga tersebut. Ada yang mengetuk pintu bosku. Dengar nggak? Ini masih pagi loh bos. Serius ya. Ini tuh pagi. Saya mendengar ketukan pintu ya dari situ ya. Ini masih pagi loh, serius. Dan aku mengkorok ya, Rek. Jangan main-main masih jam segini loh. Di mana ya makam pembantu tersebut? Apakah makam itu ditandai atau tidak? Yang pasti aku sendiri nggak tahu. Namun sepertinya di area sini ya belum. Mungkin kita akan coba ya ke bagian paling bawah, karena di bagian sini masih ada satu ruangan lagi tuh. Nah, wah, jalannya seperti ini loh, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi di sini udah banyak air-air yang seperti itu loh. Aku nggak tahu, tapi makamnya di mana gitu ya. Wow.
ini nanti guling nggak ya kalau aku pijak gitu. Nah, teman, nah ini ya. Di sini tuh udah rimbun banget. Itu ternyata ada gerbang pintunya juga ya dari area bawah begitu. Wah, teman. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan memang area makam tersebut ya berada di sekitar sini. Berada di sekitar sini ya. Namun memang kondisinya udah tidak berbentuk sama sekali. Seperti ini ya. Udah full dengan rimbunan yang seperti itu gitu loh. Saya yakin keberadaan makam tersebut memang kalau sengaja ya ingin disembunyikan, yang pasti tidak ada tanda ataupun ditandai bahwa itu makam. Duh, kita nggak terabas-terabas ke sana ya, ini udah nggak bisa dijangkau. Udah rimbun banget ya. Nah seperti ini, dan memang betul ya, nggak ada istilah tanda makam di sini, nggak ada. Tapi memang dari cerita-ceritanya sih di sekitar area ini ya. Oke teman, nah, kembali saja ke sini, sudah perakan. Di dalam situ masih terdapat ya beberapa barang-barang begitu. Sebentar. Nah seperti ini, barang-barang bekas saja ya kalau aku perhatikan. Oh apa? Aduh, hampir terpleset aku. Waduh, dan ternyata seperti ini Rek. Rumah ini benar-benar seperti semacam labirin ya. Dan ini ada rumah tawon. Teman-teman, dan cukup melelahkan juga ya, ngos-ngosan juga aku berada di tempat ini. Jadi sebenarnya lokasi ini berada di semacam tengah-tengah komplek orang-orang kaya bosku ya. Karena kalau kita perhatikan di bagian sana itu loh, rumahnya nggak ada yang jelek gitu ya, semua rumahnya istimewa semua gitu, besar-besar banget. Ngeri ya lokasi ini. Oke teman, kita naik ke lantai atas. Jadi memang dari cerita-cerita yang kita dapatkan ya, dan cerita ini bersumber dari orang yang memang benar-benar ikut menguburkan jasad pembantu tersebut ya, yang berada di ataupun berusaha disembunyikan dari rumah ini. Dan memang kejadian itu sampai sekarang memang tidak terungkap ya. Bahkan keluarga atau famili dari sang pembantu itu pun tidak ada yang berusaha untuk mencari tahu, sehingga tidak ada yang tahu mungkin anggota keluarganya kalau salah satu anggota keluarganya udah meninggal ya di tempat ini. Aduh, lokasinya keren. Agak menyangka teman, rumahnya ternyata besar ya. Mas-masan juga aku. Wow. Dan saya sudah berada di bagian paling atas lagi. Baiklah teman-teman, demikian tadi eksplorasi kita di sebuah bekas rumah juragan emas ya, yang cukup terkenal di kota
Semarang, Jawa Tengah. Dan yang membuat rasa penasaran saya dari kisah rumah ini ya, yang ternyata dulunya salah satu pembantunya ada yang meninggal di tempat ini dan dikuburkan di area paling bawah dari rumah ini. Jadi kondisinya seperti ini, mudah-mudahan arwah ya dari sang pembantu tersebut bisa mendapatkan tempat yang selayak-layaknya di sisi Allah SWT. Dan aku ngos-ngosan serius. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton video saya kali ini dengan tuntas. Dan maafkan kalau ada salah-salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.